Pajak Bumi dan Bangunan, PBB, merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena pajak bumi dan bangunan, PBB, bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Kategori PBB 1, PBB Perdesaan dan Perkotaan, PBB P2, yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten kota, mencakup tanah dan bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan. PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan, PBB P3, yang dikelola oleh pemerintah pusat, mencakup sektor-sektor yang memiliki nilai ekonomi besar seperti tambang, hutan, dan perkebunan skala besar. Selanjutnya ada dasar hukum PBB, yaitu 1. Undang-Undang, UU, No. 12 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang, UU, No. 12 tahun 1985 terkait pajak bumi dan bangunan, PBB, yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan, PBB. 2. Undang-Undang, UU, No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas pajak bumi dan bangunan, PBB, di sektor pedesaan dan perkotaan, PBB P2, dan bahwa pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan, PBB P3. Subjek PBB. Subjek pajak PBB adalah individu atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah dan atau bangunan, menguasai tanah dan atau bangunan, memanfaatkan tanah dan atau bangunan, seperti penyewa atau pengguna. Sedangkan objek PBB meliputi objek PBB untuk bumi, seperti ladang, kebun, sawah, pekarangan, tambang, dan tanah, serta objek PBB untuk bangunan, seperti rumah tinggal, gedung bertingkat, bangunan usaha, pagar mewah, kolam renang, dan pusat perbelanjaan. Cara menentukan PBB. Pertama, menetapkan nilai jual objek pajak, NJOP. Definisi dari nilai jual objek pajak, NJOP, sendiri merupakan besarnya harga atas objek baik bumi maupun bangunan atau dapat dikatakan pula sebagai harga untuk properti tanah dan bangunan. Kedua, menetapkan nilai jual objek pajak, NJOP. Berikut ini merupakan ketentuan persentase dari nilai jual kena pajak, NJKP, yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 201 KMK 04/2000 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan. 40% untuk perkebunan, 40% untuk pertambangan, 40% untuk kehutanan, sedangkan bagi objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan dapat dilihat dari nilai jual objek pajak, NJOP, yaitu 40% untuk nilai lebih dari 1 miliar rupiah, sedangkan 20% untuk nilai kurang dari 1 miliar rupiah. Maka, untuk menghitung nilai jual kena pajak, NJKP, adalah dengan mengalihkan persentase dari nilai jual kena pajak, NJKP, tersebut dengan nilai jual objek pajak, NJOP. Rumusnya adalah sebagai berikut, NJKP sama dengan persen NJKP dikali NJOP. Ketiga, menghitung tarif PBB. Setelah mengetahui nilai jual objek pajak, NJOP, dan nilai jual kena pajak, NJKP, maka dapat langsung menghitung pajak bumi dan bangunan, PBB, dengan menggunakan rumus berikut. PBB sama dengan 0,5% dikali NJKP. Tata cara pembayaran PBB. Pertama, menerima SPPT PBB, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SPPT. PBB diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat. SPPT ini mencantumkan besarnya PBB yang harus dibayar. Biasanya, SPPT dikirim ke alamat wajib pajak, atau dapat diambil di kantor kelurahan desa. Kedua, memastikan data di SPPT benar. Periksa informasi pada SPPT, termasuk NJOP, NJOP TKP, dan besarnya pajak terutang. Jika ada kesalahan, segera laporkan ke kantor pajak daerah. Ketiga, membayar pajak, dapat melalui beberapa cara yaitu bank atau ATM, online banking, situs pajak daerah, kantor pos atau loket pembayaran resmi. Keempat, menyimpan bukti pembayaran. Setelah melakukan pembayaran,
Simpan bukti pembayaran sebagai arsip dan untuk keperluan administrasi di masa mendatang. Kapan batas waktu pembayaran PBB? Batas waktu pembayaran PBB biasanya tercantum pada SPPT. Jika pembayaran dilakukan setelah tenggat waktu, wajib pajak akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang. Berikut ini merupakan contoh perhitungan terkait pajak bumi dan bangunan, PBB. Mr. Asahi merupakan seorang dosen dan beliau mempunyai properti rumah seluas 100 meter persegi dengan nilai 1 juta rupiah per meter. Rumahnya berdiri di atas tanah dengan luas 150 meter persegi, dengan nilai 1.200.000 rupiah per meter. Bagaimana perhitungan PBB atas Mr. Asahi? Berikut jawabannya. Nilai rumah sama dengan 100 dikali 1 juta rupiah sama dengan 100 juta rupiah. Untuk nilai tanah sama dengan 150 dikali 1.200.000 rupiah. Untuk NJOP sama dengan 100 juta rupiah ditambah dengan 180 juta rupiah sama dengan 280 juta rupiah. Untuk NJKP sama dengan 20% dikali 280 juta rupiah sama dengan 56 juta rupiah. Maka nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar Mr. Asahi adalah 0,5% dikali 56 juta rupiah sama dengan 280.000 rupiah.